Baik teman-teman sekalian. Jadi memang setiap orang itu punya style ya. Setiap orang itu punya style, setiap orang punya kelebihan, maka pahami kelebihan kita. Sedekah itu gini, ada gini dalam Al-Quran nih, ada penyesalan orang nih ketika nanti di akhirat tuh. Walau taro idil mujrimu nana kisuru'usihim ingda rabbihim. Kalau kau melihat orang-orang yang ahli berdosa itu ketika dia bersungkur di hadap Tuhannya, Rabbana absorna wasami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun gitu. Ya Tuhanku, aku sekarang telah melihat, sekarang aku telah mendengar, farji'na na'mal solihan inna muqinun. Kembalikanlah aku ke dunia, maka aku akan beramal soleh. Sekarang aku sudah yakin itu. Artinya apa teman-teman sekalian? Kebaikan itu jangan masuk dalam sebuah ruang yang kita tidak mampu. Maka kalau kita lihat konsep Al-Quran kan gitu ya. Coba bayangkan. Tadi Kang Iqbal sudah membuka ini. Ada firman Allah pilihan nih. Mukmin saja itu sudah beruntung. Mukmin saja sudah muflihun, kan gitu loh. Jadi orang jadi seorang beriman itu udah muflihun. Tapi ada mukmin yang aflaha, kayak gitu, yang lebih atau bahasanya sukses. Siapa itu? Alladzina hum fi sholatihim khosyi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kehormatannya, farjinya. Ya, ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Nah, menjaga kehormatannya. Kemudian siapa lagi? Walladzina hum ala li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjaga amanah gitu. Kemudian yang terakhir walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang-orang yang menjaga sholatnya. Jadi kalau Mansur memotivasi tentang sedekah itu tidak berlaku sama orang yang jenengan sing ran duwe dompet gitu loh ya. Jadi jangan dipaksakan nanti jenengan bisa makan aja karena dikirim orang tua kan itu loh. Yang apa jangan lakukan tadi Kang Puji kasih pilihan. Sholatmu diperkuat gitu loh. Jadi jangan sampai sedekah duit tidak, sholat enggak. Kerjaannya hanya di kos-kosan gitu ya. Tidur, nggak pernah mandi, bukan yang begitu. Jadi lakukan amal soleh dengan apa yang style kita mampu gitu. Ya, kalau Kang Puji tadi dengan sedekah. Kalau saya nggak punya banyak duit, saya dengan ngaji saja gitu. Jadi itu, ya. Jadi kalau tadi Kang Puji menyadarkan ke kita, kalau kamu bisa sedekah ada gini. Maaf ini, ketika ada orang-orang nih, orang kaya, orang miskin mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, orang kaya sholat, saya sholat, orang kaya pun sholat kan gitu loh. Orang kaya saya puasa, orang kaya pun kaya. Tapi ketika orang kaya itu sedekah, saya tidak bisa sedekah kan gitu loh. Rasulullah ngasih kesempatan, kowe kudu tetap sedekah. Begitu kan enggak? Kata Rasulullah, sesungguhnya kau mengucapkan subhanallah, itu adalah sedekah. Kau mengucapkan dan seterusnya kata-kata itu. Zikirmu, ya mungkin kamu berzikir, kamu sholat, itu setara dengan Abu Rizal Bakri mensedekahkan duitnya gitu loh. Ya jadi harus dipahami. Jadi jangan sampai terus terbakar. Wah, kata Mansur, sak dompetnya saya sedekahkan. Lah jenengan punya sedekah punya anunya cuman punya amplop toh, punya dompet toh. Nah, itu malah menyiksa diri, nggak boleh seperti itu ya. Ini maaf. Ada Ustadz Mansur gini. Ustadz Mansur memotivasi Ustadz. Saya masih ingat waktu itu di TPI waktu itu masih. Kata Ustadz Mansur gini. Hei Ustadz, antum tidak hanya menasihati saja. Antum juga harus bisa mengeluarkan 10% dari apa yang antum terima. Wah gitu. Setelah selesai ceramah gitu, kemudian ada yang maju. Tat, Anda mau usul nih Tat. Kalau saya harus mengeluarkan 10% dari yang saya dapatkan dari amplop saya, kurang adil Tat. Yusuf Mansur sekali diundang 10 juta. Dikeluarkan 5%-nya berapa? 10%-nya berapa? 1 juta, sisa berapa? 9 juta. Lah saya amplopnya 50.000. Dikeluarkan 10%-nya berapa? 5.000, sisanya berapa? 45.000. Ya manper aja Ustaz. Antum masih punya sisa 9.000, 9 juta. Saya masih sisa berapa? 45.000. Sulit ikhlas Ustaz. Jadi artinya apa? Saya katakan teman-teman sekalian, jadi tidak semua mungkin motivasi Ustaz Mansur itu pada orang yang tepat. Orang yang kaya, sedekahlah, beramal baiklah dengan kekayaanmu, karena itu peluang surgamu. Tapi orang yang miskin,
bisa sedekah dengan cara yang lain gitu. Tapi saya sangat salut dengan motivasinya beliau, meskipun beliau tidak sejalan dengan saya. Insya Allah setelah ini sejalan lagi Ustaz. Ya, insya Allah setelah angkat-angkat ini. Iya. Jadi antum bisa sedekah ilmu, ya kan? Pak, saya nggak punya ilmu, diturunkan sedekah doa. Pak, saya juga doa sendiri belum kabul-kabulkan. Ngapain doakan orang lain? Ya wes, lurut lagi. Antum sedekah tenaga. Itu tadi, ngepel masjid tadi itu. Atau sedekah tenaga. Terus sedekah harta. Oh, Pak, saya nggak punya harta. Ya sudah, terakhir sedekah senyum. Pak, saya nggak bisa senyum, tak pateni gue. Setan gue ini berarti. Apa pokok orang duwe itu loh. Itu nggak raya emosi atau itu. Jadi teman-teman, tolong ya kalau ikut training, ikut motivasi itu yang cerdas. Yang cerdas, karena trainer itu hanya ngomong fokus. Kamu harus fokus. Teman-teman, saya itu pengusaha. Saya itu adalah mulai berkembang usaha itu dari 2004 itu dari 6 tahun. Ya kan? Selama 6 tahun itu nggak punya apa-apa. Itu kan jalan terus, itu produk saya yang ke-9. Makanya coba. Begitu klik passionnya di situ, kontennya tepat, baru antum bilang fokus. Pak, ini modal sudah mau habis, fokus. Wes Pak, gimana ini? Fokus ndak semua. Fokus. Itu saya yakin trainernya bukan pengusaha. Dia nggak merasakan jatuh bangun, nggak merasakan. Nah, jadi teman-teman jangan heran-heran banget lah sama trainer ya. Biasa-biasa aja. Kalau dia semangat pagi, ayo ready, yes. Itu dia kalau di rumah, kalau pengen tahu trainer itu siapa, ikuti di rumahnya. Sebulannya dia pelit gitu. Sebetulnya karena banyak orang di panggung itu, lalu di rumahnya nggak seperti yang di panggung. Ya toh, saya pernah membaca buku itu, rahasia sholat subuh itu ya. Di buku, di pariambulnya buku itu ada seorang ustadz yang nggak pernah sholat subuh berjamaah, lalu dia ngomong gini, Ustadz, dicari-cari kok nggak pernah sholat subuh berjamaah. Insya Allah, Allah itu maha mengetahui. Saya itu sibuk sekali. Saya harus ngurus anak saya ini, sehingga kalau saya nggak sholat subuh, sholat di rumah itu saya pasti dimaafkan. Wah, nggak bener ini, nggak bener. Abdullah bin Umi Maktum, ya kan? Ya Rasul, saya nggak bisa melihat. Apakah kamu mendengar azan? Mendengar. Tidak ada halangan buat kamu sholat berjamaah, ya kan? Apalagi teman-teman, futsalnya 45 menit kali 2 90 menit, istirahat 15 menit, sholat duha kok 2 rakaat. Cemen ente, cemen. 12 rakaat, 11 rakaat, minta sama Allah, paksa, Allahumma paksa. Pak, ikhlas orang usah diurus. Nanti lama-lama ya nggak tahu saya lama-lama. Apa lama-lama jur ikhlas itu? Apakah orang yang sedekah terus juga lama-lama terus kaya? Saya juga nggak tahu. Itu urusannya Allah kok. Betul nggak? Nek kabeh nanti sedekah jodoh sugih kabeh. Kabeh do sedekah engko 8 asnaf itu siapa yang mau menyantuni? Jadi teman-teman, jadilah hidup yang wajar. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, hiduplah sederhana walaupun serba ada. Lalu saya tambahi, apalagi nggak ada.